Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatia Putri Nolokomaria, selaku perwakilan dari kelompok 4 Keperawatan Komunitas Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai cara mengenali dan juga menanggulangi COVID-19. Yang pertama yaitu bagaimana sih caranya mengenali COVID-19 itu sendiri. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai tanda dan gejala COVID. Jadi dari tanda dan gejala itu kita bisa mengenali, kita bisa mengira-ngira. Kira-kira nih gejala COVID bukan ya kayak gitu. Dimana tanda dan gejalanya itu ada seperti demam, batuk kering, sesak nafas, diare, kemudian sakit kepala atau pusing, hilangnya kemampuan mengecap rasa ataupun mencium bau atau yang sering disebut dengan sebutan anosmia, kemudian adanya ruam pada kulit, dan yang paling penting adalah pernah berinteraksi dengan pasien yang terkena COVID-19. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau termasuk saya dan juga lingkungan sekitar saya pernah berinteraksi dengan pasien COVID-19, kemudian tiba-tiba ngerasa, aduh kok saya demam ya, aduh kok saya batuk-batuk ya, itu berarti kemungkinan besar juga terinfeksi virus COVID-19 itu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misal tiba-tiba ngerasa gejala kayak gitu kan, kayak tiba-tiba pusing, tiba-tiba demam, tiba-tiba sesak nafas, apa sih yang harus kita lakukan pada masa pandemi seperti saat ini? Kalau dulu kan kayak biasa aja demam ya udah kasih paracetamol gitu kan. Tapi karena ini lagi keadaannya seperti ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Bapak, Ibu, maupun saudara-saudari sekalian tidak perlu takut, tidak perlu merasa apa ya, kayak merasa nanti kalau saya kena COVID dijauhin gitu, nggak usah. Karena apa ya, karena dari kalau misal udah ngerasa gejala, terus kita menghubungi untuk melakukan tes, itu jauh lebih baik daripada kita diem aja tapi malah menularkan ke yang lainnya, itu kan jauh lebih bahaya kayak gitu. Jadi kita harus menghubungi biar kita bisa menjalani tes dan memastikan kira-kira memastikan apakah benar-benar terkena COVID-19 atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan isolasi mandiri. Apa sih isolasi mandiri itu? Jadi ketika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian itu mengalami sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan sesuai dengan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi di awal dan pernah memiliki kontak erat dengan orang positif COVID-19, maka kita harus melakukan isolasi mandiri. Tujuannya itu agar tidak menularkan kepada orang lain selama 14 hari, harus tetap berada di rumah dan tidak bepergian ke tempat umum hingga hasil ujinya itu keluar. Isolasi mandiri ini bukan tindakan yang memalukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, nggak bakal ada isolasi sosial karena isolasi mandiri kayak gitu. Jadi ini tuh termasuk salah satu bukti kepedulian terhadap keluarga, orang-orang yang disayang, dan juga semua orang yang ada di sekitar. Karena dengan mengisolasi diri di rumah, maka kita itu sudah menyelamatkan banyak nyawa seperti itu. Apa sih yang dilakukan saat isolasi mandiri? Jadi yang pertama harus tetap di rumah selama 14 hari. Yang kedua, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Menggunakan masker selama isolasi mandiri, kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis. Jadi, diusahakan kalau melakukan isolasi mandiri itu setiap harinya itu melakukan pengukuran suhu tubuh. Kalau misal suhu tubuhnya udah mulai normal, kemungkinan besar gejalanya udah mulai meringan. Gitu. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi, atau spray. Jadi, karena COVID-19 ini menyebarnya melalui sekret kayak droplet, jadi kayak misalnya kita bicara, kemudian ada sesuatu yang keluar dari mulut kita, itu sudah menyebabkan penularan. Jadi harus menghindari tempat makan, tempat mandi, dan spray yang sama.
Kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama makan dengan gizi seimbang dan sering cuci tangan pakai sabun. Ini juga sangat penting diperhatikan kalau misal udah ngerasa sakit, udah ngerasa kayak terkena COVID-19, itu harus makan makanan yang sehat seperti sayur, buah-buahan, dan yang paling penting itu harus minum air putih itu yang rutin, karena dengan minum air putih itu kondisi tubuh kita itu semakin fit gitu. Dan sering cuci tangan pakai sabun seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu 6 langkah cuci tangan. Apakah masih ingat? Semoga saja masih, karena kami juga sudah memberikan videonya. Kalau misal lupa, bisa dilihat lagi. Gitu. Kemudian berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Ini juga harus dilakukan. Jadi setiap pagi tuh diusahakan buat berjemur selama 10-15 menit di bawah sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi itu sehat banget kan ya Bapak Ibu kayak gitu. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Jadi kebersihan rumah itu juga harus diperhatikan, jangan sampai kotor, jangan sampai jangan sampai ya intinya harus terlihat bersih kayak gitu. Kalau bisa diusahakan juga menggunakan disinfektan biar lebih steril. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami perburukan gejala untuk perawatan lebih lanjut. Jadi kalau misal selama isolasi mandiri itu gejalanya bertambah parah, kayak misal demamnya nggak turun-turun, kemudian makin batuk, makin sesak nafas, makin diare, itu segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapat penanganan lebih lanjut dari fasilitas kesehatan yang ada. Gitu. Nah, ini tadi rujuk penderita COVID yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Jadi kalau misal gejalanya itu tambah parah, jadi lebih berat, itu harus melakukan rujukan ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat yang bisa menangani lebih lanjut terkait COVID-19 itu sendiri. Untuk selanjutnya, bagaimana jika memiliki penyakit penyerta? Penyakit penyerta atau yang biasa dikenal dengan istilah komorbiditas. Nah, komorbiditas ini tuh contohnya ada diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2, kemudian hipertensi, stroke dan penyakit jantung lainnya, gagal ginjal akut maupun kronis, asma, PPOK, hepatitis atau kanker hati, demensia, kemudian dan masih banyak lagi. Terus kemudian ada kayak kondisi khusus seperti ibu hamil, obesitas, kemudian lansia, itu kan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena COVID-19 karena imunnya sendiri itu kayak sukar melawan virus itu tadi. Jadi harus lebih diperhatikan penanganannya. Gimana kalau misal memiliki penyakit penyerta seperti yang saya sebutkan tadi? Caranya adalah harus merujuk ke rumah sakit sesegera mungkin. Kenapa? Karena kalau misal memiliki penyakit penyerta, penyakit komorbid seperti hipertensi dan sebagainya itu memerlukan penanganan dan pemantauan yang lebih ketat dari dokter. Selain karena harus memberikan pengobatan dan perawatan terhadap COVID-19-nya, itu juga harus menangani penyakit komorbid pasien agar pasien itu tidak beresiko mengalami komplikasi COVID-19 yang berbahaya, misalnya kayak gagal nafas. Jadi kalau misal kayak gitu harus segera ke rumah sakit, jangan coba-coba untuk isolasi mandiri dulu atau kayak gimana, karena itu resikonya sangat besar, jadi harus benar-benar ditangani sama orang yang profesional kayak gitu. Iya, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, monggo silakan bertanya. Nanti akan kami jawab semampu kami seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.